Ya, siap. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini tes sidang judulnya nah. Ini seminar kan ya, seminar KP dari Bapak Fatah yang akan diuji oleh Bapak Agi. Ya, Fatah punya waktu seberapa menit ya? Gi, 15 menit atau 15 menit menit cukup ya? 10 ya Pak. 10 aja ya, 10 menit saja. Terima kasih Pak. Silakan. Ya, Pak. Presentasi nanti kita punya waktu 1 jam buat Bapak Aki nanya. So, silakan Fatah, mangga. Oke, siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Pak Ono. Jadi pada pagi ini saya mau seminar KP, mau melaporkan apa yang sudah dikerjakan, mau melaporkan laporan kerja praktek pemasangan jaringan internet pada organisasi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan, mulai dari bulan Februari sampai Juli 2024. Sekarang kita ke pendahuluan. Latar belakang, saat ini dunia teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga banyak perusahaan-perusahaan ataupun instansi pemerintahan memanfaatkan peran dari teknologi informasi untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia dan juga bisa dimanfaatkan sebagai media informasi maupun promosi. Penulis sendiri memilih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan sebagai tempat melaksanakan kerja praktek. Kenapa? Karena infrastruktur jaringan internet di Dinas Kominfo Tangsel, tepatnya di bidang pengelolaan informasi teknologi informasi komunikasi alias BPTIK sangat luas dan juga sudah tersebar di instansi pemerintah daerah seperti kecamatan, kelurahan, puskesmas maupun rumah sakit umum daerah. Bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu bidang yang ruang lingkupnya kegiatannya adalah menyediakan infrastruktur jaringan internet gratis untuk instansi pemerintahan. Adapun yang sudah terpasang infrastruktur jaringan internetnya menggunakan jalur radio wireless ataupun fiber optik di 7 kecamatan, 54 kelurahan, 30 puskesmas dan 3 rumah sakit umum daerah. Permasalahan yang pertama, bagaimana mengkonfigurasi dan pointing radio agar pengiriman dan penerimaan data bisa maksimal. Terus yang kedua, bagaimana mengkonfigurasi router agar bisa mendapatkan internet. Lalu yang ketiga, bagaimana mengkonfigurasi akses point agar bisa menyebarkan internet. Tujuan penelitian yang pertama, mengimplementasikan pengalaman dan bayangan akan pekerjaan yang nyata di perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi pemerintahan. Lalu yang kedua, memahami dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun di dunia kerja di kemudian hari. Lalu yang ketiga, mengetahui kondisi di lapangan dan problem-problem jaringan di setiap site yang ada di Kota Tangerang Selatan. Landasan teori, radio wireless atau sering disebut juga sebagai komunikasi nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan pengiriman data, suara, atau informasi lainnya tanpa memerlukan kabel fisik. Data tersebut ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, ataupun gelombang mikro. Lalu ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau perangkat menjadi satu jaringan yang lebih besar. Bayangkan router sebagai persimpangan jalan yang mengatur lalu lintas data saat Anda mengirimkan data, misalnya saat menjelajahi internet. Recording in Router progress. akan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data tersebut ke tujuannya. Lalu ada access point. Access point adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, atau tablet dengan jaringan berkabel. Sederhananya, access point ini adalah titik akses yang memungkinkan perangkat-perangkat ini untuk terhubung ke internet atau jaringan lokal. Lalu ada kabel UTP, Unshielded Twisted Pair adalah jenis kabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, LAN. Kabel ini terdiri dari beberapa pasang kabel tembaga yang saling terpilin, ada 6. Unsealed berarti kabel ini tidak memiliki lapisan pelindung logam dan sedangkan twist pair mengacu pada pasangan kabel yang saling melilit.
Profil singkat Diskominfo. Diskominfo Kota Tangerang Selatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Dahulunya Dinas Kominfo Tangsel memiliki nama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang perhubungan komunikasi dan informatika. Ini struktur organisasi Diskominfo, Kepala Dinas Bapak TB Asep Nurdin, terus Kepala Bidang BPTIK Bapak Syaiful Bahri, dan Subkor Layanan Infrastruktur TIK ada Bapak Jimmy Alberto. Visi dan misi Diskominfo, visinya terwujudnya Tangerang Selatan unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien. Misinya pembangunan yang pertama pembangunan SDM yang unggul, yang kedua pembangunan infrastruktur yang saling terkoneksi, yang ketiga membangun kota yang lestari, yang keempat meningkatkan ekonomi berbasis nilai tambah tinggi Ada yang lagi ujian. di sektor ekonomi kreatif, yang kelima membangun birokrasi yang efektif dan efisien. Kenapa lu lempangan, Fata? Terusir. Kali. Terusir, maaf ada gangguan. Jadi dia untuk menginstalasi jaringan internet di OPD Kota Tangsel, kita pasang dulu radionya. Ini ada lagi masang kegiatan yang pertama pemasangan dan point-to-point radio. Radio wireless adalah salah satu alternatif media dalam jaringan Telkom saat ini kebutuhan masyarakat. Kan komunikasi semakin bertambah, hal ini secara tidak langsung menuntut penyedia layanan telekomunikasi yang semakin cepat. Solusi jaringan lokal, akses radio yang memiliki kemampuan layanan pita lebar adalah pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jaringan akses radio memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan akses tembaga atau optik. Tim Diskominfo melakukan pemasangan dan point-to-point radio wireless di OPD Kota Tangsel. Lalu setelah dipasang, kita melakukan setting radio wireless point-to-point, mode access point. Cara setting jaringan konfigurasi menggunakan media radio wireless point-to-point menggunakan Ubiquiti PowerBeam M5400 jenis radionya. Pada dasarnya untuk membuat konfigurasi atau setting jaringan berbasis PTP, yang wajib kita harus tahu adalah cara kerja sistem jaringan yang akan digunakan. Jika kita berbicara mengenai dasar PTP, maka artinya kita perlu menentukan satu perangkat wireless dijadikan sebagai pemancar sinyal atau disebut AP, sedangkan perangkat wireless lainnya kita fungsikan sebagai station atau yang biasa kita sebut penerima sinyal. Yang pertama, langkah awal melakukan konfigurasi radio wireless yaitu kita masuk ke halaman dashboard radio wireless yang mau disetting, terus setelah masuk, kita bisa masuk ke mengaktifkan mode access point, mode PTP, channel width. Kita bisa menyesuaikan channel width-nya mau 10, 20, 30, 40, sampai 80. Terus atau auto juga bisa mengatur kontrol frekuensi sebagai contoh frekuensi yang digunakan bisa 5800, 585 dan lain-lain agar sinyal yang didapat maksimal. Nah, ini dashboard radio mode access point-nya. Ada CPU, memori, noise floor. Lalu ini di dashboard yang wireless, yang perlu dikonfig yang wireless mode. Lalu kita bikin SSID-nya, terus country kodenya. Ini pilih yang license supaya pilihan frekuensinya banyak. Channel width-nya pilih yang rendah dulu supaya menghindari intervensi. Udah gitu kita pilih frekuensinya. Di sini banyak pilihannya. Terus frekuensi list, di bagian antena di default, red juga default. Lalu di wireless security kita bikin password untuk radio access point-nya.
Setelah setting radio mode access point, selanjutnya kita setting yang mode station. Station merupakan perangkat yang difungsikan sebagai penerima sinyal wireless yang dipancarkan oleh access point. Dan untuk melakukan bagaimana cara setting radio wireless sebagai station atau yang disebut penerima sinyal, yang pertama yaitu melakukan pemasangan radio wireless isi station. Lalu kita bisa login ke halaman dashboard radio wireless isi station yang mau kita setting. Udah gitu kita sesuaikan nanti kita konekkan dengan radio access point untuk channel width-nya menyesuaikan frekuensinya juga. Nah, ini contoh kalau radio sisi station sudah tersambung. Signal strength-nya 35. Ini cukup bagus. Standarnya itu dia harus di atas 60. Jadi min 35 masih bagus. Dan horizontal vertikal juga harus di atas di bawah 60. Kalau di atas 60 udah jelek. Transmisi datanya tidak maksimal. Lalu air mark quality-nya ini 94 juga udah besar dan air mark capacity-nya 90% udah besar juga. Nah, yang perlu dikonfig di bagian wireless-nya, wireless mode, karena tadi kita menjadikan ini radio sebagai station, kita setting station, terus kita tangkap SSID access point yang tadi kita udah setting, kita log, udah gitu, ininya menyesuaikan channel width-nya, frekuensi scan list-nya juga menyesuaikan, antenanya default, data rate default, dan max stack rate default, lalu kita masukkan password yang ada di password access point. Lalu kita pasang router, jadi setelah radio terkoneksi antara radio access point dan radio station, selanjutnya kita pasang router. Ini masuk ke router. Dan gitu kita, setelah ini sudah di dalam menu inbox, kita setting IP address. Kita masuk ke IP address, lalu ini tampilan IP address. Kita set IP address-nya 192.168.124.1/24. Udah gitu, kalau udah nanti kayak gini. Setelah IP address, kita setting IP route. Kita masuk ke IP, lalu ke IP route. Kita set yang kita isi yang gateway-nya. Ini gateway router video. Sudah setelah itu kita konfigurasi DNS. DNS-nya kita isi 888. Setelah itu konfigurasi NAT, IP firewall. Lalu ini tampilannya. Lalu kita setting source NAT, ininya auto interface-nya ether 1, udah gitu action-nya masquerade. Nanti kalau sudah seperti ini. Kalau sudah di routernya sudah dapat internet, tinggal dari router menyebarkan internet ke access point. Jadi kita bikin IP lagi di port 3, lalu kalau udah kayak gini, udah gitu IP DHCP server, lalu masuk ke DHCP setup. Kalau sudah kita pilih yang ether 3, lalu setting IP DHCP address-nya, lalu gateway, lalu IP pool, lalu DNS server, lalu DH list time. Kalau sudah nanti seperti ini. Dan jangan lupa untuk mencentang add ARP for leases. Lalu setelah router menyebarkan, tinggal pasang access point. Ini cara adopt-nya bisa ke create site. Kalau sudah, tinggal bikin nama site, masukkan serial number. Kalau sudah, bikin SSID. Ini contoh bikin SSID yang pertama, KPI TTS. Ini yang kedua, pilih access point-nya mau ada password atau tidak. Lalu yang ketiga, mau berapa klien dan base IP address-nya. Penutup, kesimpulan dari laporan kerja praktek ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pendalaman materi dan pemahaman materi tentang jaringan komunikasi khususnya jaringan WAN untuk langsung diimplementasikan di lapangan. Kedua, perlunya dilakukan pemeliharaan pada perangkat jaringan Wi-Fi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, perlunya dilakukan pengecekan secara berkala frekuensi radio wireless. Saran yang pertama, ke depannya agar bisa melakukan peremajaan perangkat jaringan maupun kabel UTP,
untuk saran untuk Dinas Kominfo. Lalu yang kedua, agar lebih memperhatikan kondisi perangkat jaringan radio wireless, mungkin bisa melakukan pengecekan grounding penangkal petir secara berkala. Yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi SDM yang sudah ada di Dinas Kominfo. Bang. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak Agi, ada pertanyaan silahkan. Baik, Prof. Pertanyaan mungkin flowchart ya, Fatah, dari apa? Misalnya OPD request pemasangan penambahan access point atau pasang dari awal itu flowchartnya seperti apa dari hulu sampai hilir. Nah, itu kan belum belum tercatat ya. Harusnya kan baiknya seperti BAST-nya seperti apa kan Fatah taruh aset, akses point, router dan segala macam perangkat-perangkat yang ada di OPD. Nah, itu coba ditambahkan aja mungkin di jurnalnya Fatah. Baik, Pak. Nah, jadi alur ya, alur flowchartnya seperti apa? Kalau misalnya ada request, ada ticketing, nambah akses point kah atau pasang baru seperti itu. Siap. Terus, Kudu ditambahin berarti. Oh, Gak apa-apa ya. iya, iya, iya. PR. Flowchart aja, flowchart. Flowchart, Dari flowchart. akhirnya kayak gimana? Ah, catat saya catat. iya. Ayo deh, Bapak Agi. Ya sama ininya, apa? Seperti serah terima kan Oh Fatah, iya, dokumen serah terimanya. Berita serah terima acara Berita berarti ya. acara ya. BAST, BAST-nya kalau misalnya Fatah dan tim pasang akses point berapa di organisasi perangkat daerah, terus routernya, mikrotiknya, seperti itu. Radionya kan harus tercatat serah terimanya. Nah itu kan prosesnya ada lah pasti. Ditambahkan aja sih. Tambahin aja. Siap. Baik. Ayo, ayo deh. Bapak Agi, ayo deh. Saya mah ada. Iya, pasti banyak, Prof. Sikap, Prof. Hah? Cukup, cukup. Cukup dulu sementara. Sok dari saya tuh. Silakan dulu. Itu tadi di pendahuluan kan ada fiber optik. Berarti ini Iya. fiber optik nggak dikerjain ya? Enggak, Bro. Oh, maksudnya gimana, Bro? Dikerjain gimana? Enggak, ini kan cuman wireless doang. Oh iya, yang wireless dong. Enggak, rencananya emang enggak ada fiber optik atau gimana? Udah ada juga yang cuman nggak saya masukin. Oh, gimana Pak Agi? Fiber optik mau dimasukin apa kagak? Nah, itu di lembar permasalahannya harus dikuatkan lagi. Khusus Oh, di radio aja atau fiber optik. oh gitu. Terserah. Heeh. Di permasalahannya apa? Tambah ini Radio aja. apa, Pak? Radio Oh, aja. radio aja. Oh, oke oke. Nyari aman itu, nyari aman. Oh, nyari aman ya. Sok, saya bikin tidak aman kalau gitu sekali. eh Udah nyoba IP versi 6-nya belum? Belum, Bro. Ya udah nanti jawain. Enggak nih. Ini nggak usah dimasukin. Nggak usah dimasukin. Cuman usul, tolong dioprek IP versi 6. Jadi dari Pemkot sampai ke salah satu node di bawah, cara ngesetnya gimana supaya IP versi 6-nya tembus? Kebayang? Oke, kebayang. Tapi ini di luar ini ya. Soalnya ini dibutuhin banget sama Bapak Ibnu nih. Setahun ke depan. Kalau nggak kacau dia penelitiannya. Gitu. Siap. Izin, Prof. So, Izin, Prof. oh ini Pak Ibnu ada. Skripsinya, Pak. Ya. Sok Pak Ibnu. Mangga. Izin, Prof. Untuk Fata, kalau skripsinya bukan IP versi 6, ditolak, Prof. Orang udah beres. Ya, Lagi Pak. ngerjain paper jurnal Ya, udah 5G. Pak. Iya, melanjuti KP, Lagi. seminar KP. Nah, skripsinya implementasi IP versi 6.
Orang dia udah mau Iya, jadi, 5G-nya udah mau iya, jadi jurnal. Kumaha eta. ya ada Ya itu mah bonus lah tah. bonus ya, siap bro. Supaya nanti kalau lulus di profilnya ada tambahan ngerjain FB versi 6 migrasi. Nah, keren banget. Iya sih, So, nanti dikasih duit sama Bapak Ibnu, katanya 1 miliar. alhamdulillah. Ditunggu Pak Ibnu. Uang persahabatan. Pak Ibnu ada tambahan lagi, Pak Ibnu? Kalau dari sisi keamanan radio wireless sendiri kayak gimana tuh? So, Sisi keamanan wireless Pak, jadi yang Kami penting intervensi gitu. lagi intervensi dirubah aja Pak frekuensinya. Terus jangan kita set di frekuensi 5.500 sampai 5.600 karena itu frekuensi BMKG. Nanti Balmon ngedatengin kita Pak. Diaudit. Udah sih Pak, itu aja Pak. itu dimasukin nggak di ini? Tolong dimasukin ntar. Dimasukin ke laporan. Oh iya, Iya. siap. Itu penting itu. Pertanyaan Pak Ibnu penting bisa soalnya. Prosedurnya gimana? Ada lagi Pak Agi, Pak Ibnu. Ini akademik ITT sah ITT. Hostnya Hah? Firly kayaknya. Oh, Firly. Kayaknya Firly. Udah, cukup. Cukup, Prof. Pagi, ada Silakan. tambahan Pagi. Masih Cukup, 40 Prof. menit. Ah, Cukup Pak Ibnu. itu aja ya. Itu aja, Prof. Cukup. Ah. Pak Ibnu kumaha Pak Ibnu? Nah, cukup Prof, karena kan belum ngirim laporan Prof. Mau ngecek laporannya juga nggak ada. Iya ya, siap. Maaf Pak, segera dikirim Pak. Iya, ditambahin tadi ya. Iya, Yang tambah. salahnya Pak Agi, yang flowchart, Pak Ibnu urusan interferensi segala macam. Kalau yang saya Api versi nama itu tak bonus itu teh. Nggak usah dimasukin, itu mah buat ngoprek ke depan. Di versi 6. Oke. Udah habis ya? Cukup ya? Ya Cukup. udah. Ini harus masuk laporan kapan? Seminggu lagi atau kumaha? Biasanya Gimana Prof? laporan ini harus masuk seminggu lagi. 3 hari. 3 hari. Oh, 3 hari berarti. 9, 10. Oh, ini mah hari enak Sabtu Minggu. Berarti Rabu ya terakhirnya Pak. Senin. Saya lagi mikirnya Senin. Selasa lah, Selasa. Seharusnya ini nggak ada Prof. Selasa. Nggak ada jadwal sebenarnya. Iya. Ya Allah, siapa? Ya Ya, udah. sipin deh. Jadwal menyimpang nih. Nah, udah. Oke. Terima kasih banyak. Kita tutup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih buat Fatah. Ada izin naon pagi? Cukup. Oh, cukup. Oke, ya udah. Ya udah, kita tutup sampai sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu tahu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agi, Pak Ibnu, Pak Akademik, dan Pak Ono. Terima kasih. Yuk. Selasa sih. Ya. Recording stopped. Oke, beres.